Ada Pak. Oh, mohon izin ya Bapak, ini masih 64%. Ya, kemudian Kemenak Kabupaten Pekalongan 41771 dan 41772 masih 60% dan 63%. Ya, ini kemarin sore nih. Terus Kemenak Batam 41783 masih jauh di 53%. Ya, ini tentu butuh usaha ekstra keras ya, effort yang luar biasa untuk bisa mengenalkan mandatori penyerapan itu sebesar 90% di triwulan 4. Nanti jangan-jangan dinaikkan lagi jadi 95%. Ya seperti triwulan 3 kemarin kita 60% ternyata dinaikkan ya jadi 70%. Nanti akhir tahun 90% dinaikkan 95%. Tapi jangan 99% ya. Hanya ini nanti butuh penataan atau manajerial yang baik agar penyerapan ini semakin bagus. Baik, jadi ini waktu kita dan kenapa ini kita lakukan atau kenapa PER ini perlu dibuat ya, tidak lain adalah dalam rangka kita koordinasi. Ya, ini bagian dari koordinasi antara kami sebagai kuasa pun dengan Bapak Ibu sebagai kuasa pengguna anggaran ya, agar ya tadi pada aspek pencairan pengajuan SPM itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diatur di dalam PER ini. Nah, ini sistematika ini kita lewat saja Bapak Ibu, nanti skip ya. Oke. Nah ini langkah-langkah di dalam menghadapi akhir tahun ya, jadi kita bagi dua kelompok besar, langkah-langkah untuk menghadapi akhir tahun dan juga akhir tahun itu sendiri di bulan Oktober, November, kemudian akhir tahun anggaran di Desember ya. Jadi Oktober kita tinggal 7 hari kerja lagi, sisa 7 hari kerja. Tadi ada yang telepon ke saya apa kontrak saya itu ternyata ditolak kemarin, padahal dalam kontraknya tanggal 8 baru tahun sekarang ya, artinya sibuk ya, kita semua sibuk dan ternyata kontraknya tanggal 6. Kalau tanggal 6 itu masuk dalam kontrak paling akhir tanggal 8 Oktober itu sudah harus disampaikan ke KPPM tanggal 15 Oktober sudah lewat ya. Untuk kontrak kita tidak ada dispensasi pengajuan ya, jadi solusinya bagaimana? Solusinya kalau di hari ini bisa menggunakan PUP, jadi pimpinan MPK di TIPK ya, kontrak itu, atau negosiasi ulang, paham ya, negosiasi ulang ya, supaya bisa masuk dalam PUP di atas 15 Oktober masuknya ya, itu monggo antara Bapak dengan rekanan ya. Misalnya dinegosiasikan ulang ya, tanggalnya digeser jadi tanggal 9 atau 10 ya. Ini saya nggak ngajarin ya Bapak ya, tapi ada mekanisme yang dipayungi oleh ketentuan dengan mekanisme TUP. Baik, ini yang Oktober kita sudah berlalu, masih ada 7 hari kerja, November 22 hari kerja, Desember 23 hari kerja. Kenapa tanggal-tanggal ini penting? Terutama bagi para pejabat PPK, PPSDM, coba diatur ulang. Ya, kalau ada kepentingan keluar dinas, yang jauh-jauh, yang lama-lama, Bapak ya, kasihan pelapornya. Jadi saya bel, saya tagih, saya kejar. Ini harus diatur sekarang. Saya tunggu setengah jam, saya tunggu 1 jam. Kalau enggak, saya kembalikan. Mungkin waktunya udah lewat. Kayaknya nanti bisa masuk. Ya, kan nggak ngancam Pak, cuma cuma nanti mohon koordinasi ya untuk para pejabat kendaraan agar bisa bagus koordinasinya. Tadi perlu mengatur ulang jadwal kalau ada kunjungan. Kecuali kalau diundang tampil ya mau bisa menolak ya, anak tampil juga dalam rangka pinaka. Oke, lanjut. Ya. Ini Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Ibu. Grafik ini saya tunjukkan inilah hasil kerjasama kita yang baik ya, dalam rangka
menyelesaikan SP yang Bapak Ibu ajukan. Jadi penolakan manual itu mengalami penurunan yang drastis. Triwulan 1 angkanya 25%. Ya, triwulan 2 juga ini 2,90%. Ini kalau angka kriminalitas turun kayak ini senang kita Pak ya. Tapi ini bukan kriminal Pak. Kemudian triwulan 3 jadi 2,23%. Ya. Jadi harapannya dengan semakin banyaknya SPM yang bisa kita selesaikan, penyerapan Bapak Ibu semakin baik, penyerapan Bapak Ibu semakin tinggi, dan Bapak Ibu bisa fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Jadi ini kita hapus untuk kita semua. Ini nanti harapannya triwulan 4 pun bisa kita turunkan jadi 2,0%. Ya. Karena target saya triwulan 1 memang belum menetapkan target. Triwulan 2 itu 15-10% tercapai 2,9 Pak. Ya jauh banget. Dan triwulan 3 saya tetapkan 5% tercapai 2,23%. Ya. Cuma sekali lagi ini mohon koordinasi yang apik, ya, koordinasi yang cepat dari Bapak Ibu. Kalau kami telepon, tolong lakukan upload perbaikan, tolong segera dilakukan. Ya. Dan tolong juga nanti diteliti ulang apakah sudah PIN-nya sudah diinjek, kemudian lampirannya sudah lengkap. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa ulang, ya, sampaikan pesan ini ke operator. Ya. Dan tolong dijaga stamina operatornya Bapak Ibu. Ya. Biasa kalau akhir tahun, kinerjanya volumenya tinggi gitu ya, sampai mereka sakit-sakitan gitu. Yang repot juga Bapak Ibu. Oke, kemudian lanjut. Nah ini untuk upload SPM gaji ibu. SPM gaji ibu juga mengalami peningkatan Bapak Ibu. Ya, jadi saya bagi menjadi 4 klaster dalam menyampaikan upload SPM gaji ibu kami. Klaster A tanggal 1 sampai 5. Ya sebelum bulan pembayaran. Kemudian klaster B tanggal 6 sampai 10. Klaster C 11 sampai 15, kemudian klaster D 16 ke atas. Ini peningkatannya luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi klaster A tahun lalu itu 14%, tahun sekarang 44%. Ya, jadi tinggi. Ya, dan ini tentu akan semakin baik ya dalam administrasi pembayaran gaji di tempat Bapak Ibu. Ya. Kalau penurunan di kelas B terjadi penurunan dari 36 tapi kan semua dinaikkan ke klaster A ya Bapak Ibu ya. Pokoknya bagus lah gitu. Pokoknya bagus. Nah ini agar nanti dipertahankan ya, apalagi nanti Januari 2022 kita akan menggunakan full aplikasi Sakti. Ya. Gampang Bapak Ibu aplikasi Sakti. Namanya Sakti, barang itu akan membuat seseorang yang tadinya biasa menjadi Sakti. Ya. Nanti insya kita akan ada pelatihan atau PJT tahap kedua. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan 2 gelombang, yaitu PJT modul pelaksanaan dan modul pelaporan. Nah nanti mulai tanggal 18 ya berarti itu ya, 18 sampai 7 November kita akan mengadakan PJT tahap ketiga. Nah ini untuk menyisir transaksi-transaksi yang transaksi mana saja yang di PJT tahap 1 dan 2 itu yang perlu dilaksanakan atau prioritas. Harapan saya nanti dalam PJT ini para operator, para pejabat berkenaan termasuk OJK dan BPSPM itu terlibat, itu mau nanti diikuti secara penuh ya, karena tidak ada lagi PJT lagi. Setelah itu langsung kita akan implementasi full modul aplikasi Sakti. Anyar po, kodak anyar po. Anyar po kodak anyar po. Mau? Ini kamera kayak lo, kamera kayak anyar po. Oh, pakai ini. Pakai anyar. Baik, lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu tanggal-tanggal penting yang perlu kita perhatikan bersama di bulan Oktober dan November. Jadi kita sudah melewati 2 tanggal, dan saya mohon maaf ya terlambat, tapi saya sudah mengasih bocoran di grup Pekalongan untuk 2 tanggal ini.
14 Oktober untuk pengajuan SPMS kontraktual yang BAST atau BAPP-nya sampai dengan 30 September lewat ya. Kalau nanti ada yang belum diajukan, ini ada mekanisme sendiri dan akan minta dispensasi ke ambil izin kendaraan. Kemudian untuk pendaftaran kontrak, ya ini 15 Oktober tadi kita bilang kontrak yang tertanggal sampai dengan 8 Oktober, termasuk adendumnya. Ya kalau ada adendum kontrak yang itu tertanggal 8 Oktober, ya kecuali kalau Polri ya, Polri itu untuk Bama biasanya kan adendum aplikasi kami nyebutnya. Nah, aplikasi ini tidak terkait dengan ini. Ya kemudian nanti di bulan Oktober masih ada satu tanggal yaitu 21 Oktober lusa. Hari Kamis itu untuk SPMLS kontraktual dengan BAST atau BAPP tanggal 1 sampai dengan 14 Oktober. Ya. Dan ini saya mohon maaf ya di awal-awal tahun untuk SPMLS kontraktual yang termin, ya termin 1, termin 2, termin 3 ini di awal-awal tidak mencantumkan BAPP. BAPP. Sementara di akhir tahun anggaran itu BAPP menjadi penentu, ya, menjadi penentu atau menjadi sesuatu yang dihitung untuk mengukur kepatuhan Bapak Ibu dalam norma penyampaian SPM atau penyelesaian tagihan, norma penyelesaian tagihan selama 17 hari kerja itu. Ya, jadi kalau tidak ada BAST maka kami menggunakannya dengan BAPP. Jadi BAPP itu yang termin-termin. Kecuali nanti termin terakhir baru menggunakan BAST. Makanya ada beberapa saat kemarin yang protes, Pak bulan lalu Pak tidak pakai BAPP disetujui gitu. Ya saya memang terus terang menyampaikan ya ini kita kan terus melakukan perbaikan, terus mencoba menyesuaikan dengan aturan ketentuan. Makanya ya memang sih ada pesan ya konsisten ya dalam penerapan aturan. Ini ada upaya untuk perbaikan, bukan kemudian dari yang ada menjadi tidak ada, tapi yang tidak ada kemudian ketentuannya ada ya sudah tidak apa-apa. Ya. Kemudian nanti di bulan November kita juga ada 3 tanggal. 4 November ini untuk SPMLS, BAST, BAPP yang tertanggal 15 sampai dengan 31 Oktober. Tadi saya pantau di Komspan ini ada 7 kontrak yang harus selesai sampai dengan 31 Oktober. Ya tapi dari 7 itu 4 yang masih belum selesai. Ya. 3 itu punya IAIN, ada nggak itu? Harusnya hadir. Harusnya hadir. Ya IAIN masih ada 3 dan 1 punya PPN, ya, Pelabuhan Perikanan Nusantara Calongan. Ya. Ini nanti tapi bagi Bapak Ibu coba nanti ditelusuri lagi, dipantau lagi, barangkali ada kontrak-kontrak yang memang BAST-nya atau BAPP-nya tertanggal sampai dengan 31 Oktober. Ya. Kemudian 5 November ini untuk pendaftaran kontrak atau adendum kontrak yang tertanggal 9 sampai dengan 31 Oktober. Ya. Kemudian 19 November sama SPMS kontraktual yang BAST BAPP-nya 1 sampai dengan 15 November. Ya. Nah ini pesan saya Bapak Ibu, tanggal ini kan tanggal 7. Bapak Ibu jangan cari 7-nya. Ya. Ajukanlah tanggal 18, tanggal 17, gitu ya. Saya tanggal 19 ini. Sebab kalau nanti terjadi kesalahan, tanggal 19 kemudian salah, itu hanya diberikan waktu paling lama 1 hari kerja berikutnya. Itu sudah harus disampaikan ke kami. Ya, yaitu tanggal 20 November. Yang lainnya juga sama, 4 November, 5 November. Tapi diusahakan jangan cari waktu yang dituju, ya, yang terlalu mepet, ya, paling pas dengan paling lambat ajukanlah tanggal 18 sore itu di upload, ya, 18 jam 1, jam 2 itu di upload, ya. Nanti kita verifikasi. Kalau ada kesalahan, biasanya kami pending. Ya, pending. Oke, lanjut. Kemudian Desember ini banyak Bapak Ibu ya, karena ini akhir
akhir dari akhir tahun itu sendiri ya. Tahun ini kalau nanti banyak melingkari ya, perlu tanggal kalender di ruang kerja itu diberikan tanda khusus. Atau nanti slide ini kan kita bagikan dicetak, ya, cetak dilaminati dan tempel di layar komputer ya. Nah nanti kelihatan. Atau di lemari arsip kita ya di kantor. Ini sama pengaturan juga Bapak Ibu. Ya tanggal 3 SKMLS kontraktual DST BAPP 16 sampai 30 November. Kemudian tanggal 6 pengajuan persetujuan TUP tunai. Nah ini tanggal 6 pengajuan persetujuan TUP tunai. Ini ke seksi MSKI ya, itu ya pengajuan persetujuannya. Jauh sebelum tanggal 6 Bapak Ibu harus memperhitungkan berapa sisa dana yang akan direalisasikan. Ya, berapa sisa dana yang akan direalisasikan dikurangi dengan UP-nya. Itulah yang nanti akan dimintakan TUP-nya. Ya, tidak harus sisa dana DIPA Bapak Ibu ya. Beda loh sisa dana DIPA dengan sisa dana yang harus direalisasikan. Ya, kalau sisa dana DIPA bisa 100 juta, tapi sisa dana yang harus direalisasikan ternyata hanya 70 juta, misalnya seperti itu. Nah nanti yang 70 juta dikurangi UP yang sudah diberikan 10 juta, maka TUP-nya adalah 60 juta. 60 juta itu termasuk TUP untuk membayar uang lembur dan uang makan bulan Desember. Jadi uang makan dan uang lembur bulan Desember itu menggunakan mekanisme UP kalau cukup, kalau tidak cukup mengajukan TUP. Ya, tidak ada mekanisme lain. Atau dialihkan ke tahun berikutnya, dia akan menjadi beban IPA 2022. Ya, kalau udah bergeser ke sana, nanti akan bergeser ke sini. Ya. Jadi kalau misalnya dana tahun ini masih ada, ambil saja, ambil ajukan TUP. Maksudnya dimasukkan ke dalam TUP. Ya. Kemudian tanggal 7 SPM-nya yang diajukan ke kami. Jadi tanggal 6 itu paling lama surat persetujuannya diajukan. Tanggal 6-nya adalah SPM-nya. Ya, SPM, UP tunai, juga QUP tunai dan TUP tunai. Ini STM isi ya Bapak Ibu, artinya masih ada revolving sekali lagi. Revolving terakhir itu tanggal 7. Artinya SPM pengisian diisi. Nanti setelah itu akan beralih ke SPM nihil. Nah, kemudian yang tanggal 10 ini pengajuan gaji hidup Januari 2022. Ya. Ini butuh perhatian khusus karena kita akan pertama kali menggunakan aplikasi Sakti dalam pengajuan SPM gaji hidup gaji Januari 2022. Berawal dari gaji. Nanti setelah itu akan ke UP, setelah itu akan ke RS, akan ke UP dan seperti yang berjalan sekarang ini. Ya, tapi menggunakan aplikasi Sakti. Kemudian pendaftaran kontrak atau adendum kontrak yang tanggal 1 sampai dengan 7 Desember. Ya, barangkali ada perikatan-perikatan baru yang ditandatangani sampai tanggal 7 Desember itu terakhir disampaikan tanggal 10. Oh sekali lagi terkait dengan aneka kontrak Bapak Ibu ya, walaupun sini sudah ada batasan-batasannya, misalnya tanggal 7, tanggal 10, kemudian di bulan Oktober tanggal berapa tadi 15, kemudian di November itu tanggal berapa tadi? Berapa tanggal 3 apa ya? Tapi itu bukan menjadi patokan dalam pendaftaran aneka kontraknya. Aneka kontrak kembali ke klausul utama itu 5 hari kerja paling lambat didaftarkan ke KPPN. Ya. Misalnya kontrak kita tanggal 1 Desember, ya gak usah nunggu tanggal 10. Ya, kalau usah nunggu tanggal 10, itu 5 hari kerjanya ternyata 1 Desember hari kerja. Ya. Kalau hari kerja berarti 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, tanggal 9 ya, paling lama tanggal 9. Kalau ngikutin ini tanggal 10, Bapak Ibu perlu menampilkan satu surat lagi, pengajuan dispensasi atas keterlambatan pendaftaran kontrak. Jadi tanggal 10 itu ya untuk membatasi 1 sampai dengan 7 Desember. Tapi ya dalam pendaftaran kontrak itu kan maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Nah, bagaimana kalau kontraknya tanggal 7? Ya nggak usah nunggu 5 hari kerja, telat. Ya. Kalau tanggal 7 berarti mengacu ke tanggal 10. Ya, walaupun 7 ke 10 cuma 3 hari kerja. Apa sudah? Ya. Kemudian yang ke-13, tanggal 13 ini untuk SPMS pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi dan penghasilan PPNPM. Ini nanti honor Bapak Ibu sebagai pejabat perbendaharaan paling lambat tanggal 13 nih, ya, 13 Desember honor November dan Desember. Ya. Kemudian tanggal 15 SPMS BST BRP 1 sampai dengan 9 Desember. Dan tanggal 17 ini penggunaan KKP. Kalau di kami yang rajin menggunakan KKP itu kantor pajak, ya, kantor pajak. Kemudian SPMS non kontraktual, ya, tanggal 17 ini SPMS non kontraktual paling lambat diajukan ke kami. Kemudian juga pendaftaran kontrak atau adendum tanggal 8 sampai dengan 14 Desember. Ini sudah harus disampaikan ke kami. Ya. Kemudian untuk tanggal 21, nah ini SPM GUP dan PTUP kartu kredit, ya, kartu kredit pemerintah. Ya. Bulan ini sangat sedikit nih penggunaannya. Dan tanggal 21 ini SPMKP dari pagi yang sudah disampaikan ke teman-teman kita yang ada di pajak. Kemudian tanggal 1 pengajuan nomor register hibah langsung uang. Jadi kalau nanti ada hibah uang, ya pengajuan nomor register hibah langsung uang itu paling lambat tanggal 21. Ya. Atau tahun ini Polri dapat lagi nggak Pak? Nggak dapat ya. Tahun lalu aja ya dapat ya. Karena ada pilkada ya. Tahun ini kayaknya nggak dapat ya. Yang dapat kayak pertanahan. Kemudian tanggal 22 untuk SPMNS kontraktual yang BST atau BAPP tanggal 10 sampai dengan 20 Desember. Ya. Kemudian pendaftaran kontrak juga masih sampai tanggal 20 Desember dan terakhir kontrak itu nanti yang tanggal 24 Desember. Ya. 24 Desember itu paling lambat diajukan ke kami tanggal 24. Nah, bagaimana kalau ada kontrak di atas tanggal 25? Mungkin itu terjadi. Nah, itu harus masuk ke dalam tanggal 7. Tapi tanggal 7 ya, maksud saya tapi itu kalau bisa dikontrakan, ya ngapain dibuat DP tunai? Ya. Ya. Artinya kalau yang tanggal 24 sudah lewat, yang sana juga sudah lewat, yang tanggal 7. Ya. Karena kontrak kan bisa pakai TUP. Ya. Kemudian untuk permohonan surat izin pembukaan rekening hibah langsung uang ini diajukan tanggal 24 yang akan ditangani oleh seksi bank. Kemudian pengajuan nomor register hibah langsung baik barang jasa maupun surat berharga ini tanggal 27 juga saya rasa tidak ada transaksinya di KPPN. Dan lanjut. Ini untuk tanggal penting Januari ini SPM GUP Nihil atau PT Nihil paling lama tanggal 7 Januari. Ya, nanti penihilannya tanggal 7 Januari. Nanti bendahara tolong dipersiapkan, dihitung matang-matang ya, berapa sisa UP yang akan di-stok. Ya. Nanti akan dibahas di lanjut oleh Pak Imam. Jadi ini menjadi ancur-ancur. Jadi nanti berapa yang di UP dihilangkan, ya, berapa yang di-store,
termasuk di sini nanti uang makan dan uang lembur. Kalau uang makan mungkin perhitungannya agak lebih mudah ya, Bapak Ibu ya. Tinggal menghitung jumlah hari kerja kali pegawai kali tarif. Ya, itu gampang. Anggap aja semua masuk. Nah nanti ternyata tanggal 30 atau tanggal hari kerja sampai 31 masuk hari kerja. Masuk ya. Ternyata tanggal 30 hari 28 hari Jumat ya. 28 hari Jumat atau yang hari Sabtu masuk 29 masuk. Ternyata hari Jumat, Sabtu, Senin yang bersangkutan cuti. Ya sudah, diperhitungkan itu untuk menjadi setoran hari tahu. Distorkan hari tahu. Jadi nanti direkap tuh tanggal 31 setelah absennya pakai hacking atau pakai ini elektronik ya, kan bisa kelihatan tuh ya, jam 10 udah kelihatan tuh yang absen pagi, pokoknya asal absen pagi kan bisa dibayar kan mau makannya ya. Nah jam 10 udah dihitung tuh berapa yang nggak masuk, tarik selama 1 bulan berapa yang nggak masuk, nanti dari situ akan terlihat berapa yang akan disetor atas itu uang keuangan. Kalau lembur kan susah, kalau ada yang lembur kan 31 ya. Kalau 31 kayaknya diikhlaskan. Boleh berikan aja cocok ini. Atau kalau bisa dihitung ya bisa masuk di yang di OPDI ya, kalau bisa masuk sih. Karena lembur kan juga harus diperhitungkan dan disetor ada sisa. Baik, kemudian tanggal 18 ini kita tidak ada, tanggal 20 ini terkait laporan nanti akan diperjelas oleh Pak Seno, Pak Saudara. 21 juga Pak Seno, kemudian 24 ini juga Pak Seno. Ya jadi tanggal-tanggal penting saya ya tadi sampai tanggal 7 saja, ya, tanggal 7. Jadi Oktober, November, Desember dan tanggal 7 Januari. Ya, itu terkait dengan penyampaian SPM dan ADA kontrak dalam kaitannya pencairan dana hibah. Baik, kemudian melanjut juga. Ini untuk Renkas, Bapak Ibu ya. Renkas ini untuk penerimaannya. Kemudian lanjut lagi. Oke. Jadi untuk RPD atau rencana penarikan dana ini COD-nya sih sebenarnya sudah terfasilitasi ya di aplikasi SAS ya, dari RPD halaman 3 MIPA itu kemudian jadi bulanan, kemudian jadi mingguan, kemudian jadi harian. Nah yang jadi catatan di sini adalah untuk pencairan dana yang sampai 5 miliar sampai dengan 500 miliar. Ya, ini perlu disampaikan rencana penarikan dananya ya. 3 hari kerja sebelum pencairan. Ya. Jadi kalau diperkirakan ada penyerapan dana yang sampai 5 miliar dari Kemenak ada nggak 5 miliar? Jadi sudah tidak ada ya. Ada dana yang sekali pencairan, satu SPM maksudnya, satu SPM, satu penerima dengan nilai bersih 5 miliar. Nggak ada ya? Panitia? Oh gaji berapa? 3, iya 3, Polres sudah 2,4 Pak ya, 2,4 miliar. Jadi memang tidak ada yang menyentuh angka 5 miliar ke atas. Ya kalau tahun lalu itu dari IAIN, tahun ini tidak ada IAIN, itu untuk bantuan ke mahasiswa, bantuan sifatnya bantuan sosial ya, itu sampai 7 atau 8 miliar. Ya, IAIN dananya banyak yang Kemenak ini. Untuk ini mungkin kita aman. Kita aman di sini. Tidak ada yang sampai menyentuh angka 5 miliar. Ya, masih 3. Lanjut. Ini pendetilan saja dari apa yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya. Ini untuk misalnya tanggal penandatanganan kontrak atau
sampai dengan 31 Oktober itu, nah ini makanya Bapak Ibu ya, ada 5 hari kerja. Jadi 5 hari kerja ini menjadi patokan utama. Baru setelah itu akan mengikuti tanggal paling lambat. Ya, tanggal paling lambat disampaikan ke KPPN. Ya. Jadi yang pertama diperhatikan 5 hari kerjanya, baru yang kedua paling lambat ke KPPN-nya kapan. Ya. Dan sampai 5 hari kerjanya dilampaui, nanti akan membuat Bapak Ibu menambah persyaratan lagi. Ini nanti batas kerja di kami. Jadi ini sama seperti yang saya jelaskan di buka. Coba lanjut lagi. Nah ini untuk pengajuan SPM LS kontraktualnya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, khusus untuk sampai bulan November ini kami masih menggunakan norma waktu yang ditetapkan itu 1 jam. 1 jam setelah SPM itu diterima secara lengkap dan benar, itu harus terbit SP2D-nya. Ya. Dan kemarin saya juga mengeluarkan janji layanan itu ke KPU Batak sama KPU Kota Pekalongan, ya, atas penyelesaian SPM gaji, SPM kekurangan gaji, uang makan, uang lembur, itu saya berjanji 2 jam maksimal itu harus selesai. Ya. Tapi yang catatan sudah lengkap dan benar. Ya. Lengkap dan benar. Kenapa saya berikan itu sebagai apresiasi karena KPU selama 3 bulan berturut-turut yang mengajukan SPM gajinya paling lambat tanggal 5. Ya, jadi klausulnya berturut-turut. Jadi mulai Juli, Agustus, September. Ini untuk SPM LS kontraktualnya ya sama seperti apa yang saya jelaskan di muka tadi. Kemudian lanjut Mas. Nah ini untuk SPMNS dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Ini akan kita gunakan di 2000 ya. Untuk SPMNS kontraktual dengan BST atau BAPP tanggal 21 sampai dengan 31 Desember. Ini dilampiri dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Ya. Formatnya ada di versi 9. Nanti kalau Bapak Ibu butuh atau harus melampirkan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran di atas nilai sisa pekerjaan yang di atas 50 juta, ya, itu perlu jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Nah ini formatnya mengacu ke lampiran di Dirjen 9. Ya sama seperti tahun-tahun yang lalu, ya, formatnya ada. Nah ini diajukan paling lambat tanggal 24 Desember. Nanti bagaimana proses penyelesaiannya? Satgas mengajukan SPMNS kontraktual ya BST BAPP ya tanggal 21 sampai 31 Desember dengan dilampiri asli jaminan dan surat kuasa klaim. Ini nanti mekanismenya mungkin seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu upload ya di SPM ya, dan tolong untuk akhir tahun anggaran agar di refresh ya, SPM-nya. SPM di refresh, kalau dirasa tidak ada kegiatan lain setiap setengah jam sekali ya, di refresh. Barangkali ada update status ADK SPM-nya. Ya. Jadi untuk yang kebutuhan penyampaian asli jaminan, persyaratan semua sudah lengkap benar, ini tetap akan kami pending. Ya, kami pending dengan keterangan agar menyampaikan asli jaminan hari ini juga. Jadi misalnya Bapak Ibu mengupload jam 9, kami periksa mungkin selesai jam 10. Nanti Bapak Ibu lihat statusnya, ya. Kalau ada keterangan itu, Bapak Ibu segera datang ke KPPN dengan membawa jaminan dan surat kuasa surat kuasa premi. Ya. Itu akan disimpan di KPPN. Ya. Nah itu untuk proses awalnya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya pekerjaan itu diselesaikan tepat waktu oleh rekanannya, ya diselesaikan tanggal 30 Desember misalnya, maka nanti PPSPM ya datang ke kami ya, menyampaikan BAP atau BST atas penyelesaian pekerjaan 100%
dengan dilampiri kopi jaminan pemeliharaan. Nah, itu wajib disampaikan ke kami paling lambat 5 hari kerja. Ya, kenapa PPSU-nya harus datang? Karena nanti ada bukti statusnya yang harus ditandatangani oleh PPSPM. Ya, tidak bisa dibobolang dan diantarkan. Karena itu jaminan Pak, ya jaminan pembayaran dari anggaran itu harus garansi bank. Kemudian ada kasus yang kedua misalnya, kalau tadi kan diselesaikan 100%. Kemudian yang kedua ternyata tidak bisa diselesaikan 100% buku ini atau sampai dengan akhir masa kontrak atau pekerjaan akan dilanjutkan. Ya. Nah ini KPA menyampaikan bahwa pekerjaan itu Bapak Rum tidak tahu. tidak diselesaikan ada ini 2013 ada surat pernyataan kesanggupan. Oh, kalau sekarang 2013 tuh jauh tuh. iya nanggung solusinya kan Wat dan saya Effendi, Wat, Effendi, Wat, Effendi itu yang Mas Effendi itu. Terus apa lagi ya? Nah, anggotanya almarhumah nggak tahu juga kok. Nah, yang ketiga kalau sampai terjadi di sini tidak tahu ya. karena tidak disambut Terus apa siapa ya? Satu mak. KPA atau BPK menentukan surat pernyataan prestasi. Dan ini Itu yang paling utama itu yang pegang itu mungkin Effendi itu loh. Effendi itu. Sekarang di depan nanti. Jadi ini untuk misalnya kali kita itu kecil di sini keluarin yang buka ini buka itu Magandi, Magandi, Rogandi, Kuat. Itu yang perannya tuh, terutama Pak Fendi dulu supervisor juga pernah jadi saya. Di Vera itu dia juga paling laporan-laporannya tuh. Pak Fendi itu dulu. Belum buku di sini. oke Nih, iya Pak. Oke lanjut. Ini untuk SPM, UP tunai ini sudah nanti masuk wilayahnya Pak Budi ya, dan saya rasa kayaknya saya cukup sampai sini kayaknya. Coba lanjut lagi. Terus, ini yang uang makan. Uang makan tadi sudah sedikit ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena Satker Mitra Kerja Kabupaten Pekalongan itu semua punya UP. Punya UP, jadi mekanismenya hanya bisa menggunakan mekanisme UP atau TUP. Ya. Kecuali bagi satker yang tidak punya UP bagaimana? Misalnya nanti kalau misalnya ada rekan kerja yang minta diskusi ya, kalau satker saya nggak punya UP nih, bisa menjual uang makan uang lembunnya dengan cara mekanisme FS ke bendahara. Ternyata satkernya nggak punya UP, nggak punya bendahara, gimana caranya? Bisa pakai SMS langsung ke penerima, langsung kepada para yang. Jadi untuk mekanisme 2 dan 3 kita tidak pakai di sini, ya, kita pakai mekanisme UP dan ya. Lanjut Mas. Nah ini gaji hidup tadi saya sampaikan paling lambat tanggal 10 Desember, termasuk juga di dalamnya gaji PPK bulan Januari dan penghasilan PPNPN bulan Januari 2022 yang dibayarkan pada hari kerja pertama bulan Januari mengikuti ketentuan pembayaran gaji itu. Sama-sama disampaikan tanggal 10 Desember. Ya sambil juga kita menunggu nanti update, biasanya ada update aplikasi BPP-nya. Ya untuk saat ini kita masih pakai BPP Bapak Ibu. Ya, karena belum ketemu di sana. Kemudian untuk pembayaran honorario tunjangan makasih dan penghasilan PPNPN bulan Desember ini diajukan paling lambat tanggal 13 Desember dengan melampirkan SPTJM. SPTJM-nya khusus ya Bapak Ibu ya. Nanti ada di lampiran PR9 ini. Ya. Ini nanti mengacu lampiran SPTJM untuk PPNPN bulan Desember menggunakan SPTJM yang terlampir di PR9 ini. Ya. Nanti kalau tidak sesuai biasanya kami pending. Atau kalau lama, yang kelamaan, biasanya kami kembalikan. Ya. Oke lanjut. Untuk selain honorarium, tentunya makasih dan penghasilan PPNPN bulan Desember ini dilakukan pada tanggal 17
ada ya. Nah, ini ketentuan tentang SPSN, kerjaan atas beban SPSN tahun 2020. Ini kebetulan kita sudah selesai ya kemarin ya. Ini luar biasa nih, kemarin kita berjibaku dengan SPSN tahun 2020 ya. Karena memang di surat Menteri Keuangannya masih boleh ya, sampai 15 Desember 2021 gitu. Jadi kadang rekanan jadi manja Pak ya. Masih bisa. Terus katanya kalau dana SPSN nggak boleh kena denda gitu ya. Karena dengan syariah gitu. Tapi kemarin kita denda juga Pak ya. Untuk win-win solusinya. Ini tidak ada untuk tahun ini. Nah, ini yang sedang berjalan ini di Kemenak ya, Kemenak Kabupaten Batang atau Kemenak Kota nih, SPSN. Oh Batang ya, Kemenak Batang dan Manice. Ya. Oh tidak ada ya, yang ada Kemenak Batang. Ya. Kemenak Batang untuk ketentuan SPSN-nya SPMLS kontraktual ini paling lambat atas BSD ya, BSD 21 sampai 30 Desember, paling lambat 24 Desember. Juga dilampiri asli jaminan dan surat kuasa klaim. Ya. Kemudian yang lainnya ini sama perlakuannya seperti sumber dana yang tadi, PNBP. PNBP juga masuk ke ketentuan yang dibuat tadi. Khusus untuk SPSN ini harus menyampaikan RPD ya, RPD kepada eselon 1-nya dengan menggunakan aplikasi Emonet. Itu kedepannya kayaknya Emonet akan digunakan sebagai bahan screening awal ya, bagi satker yang mendapat sumber dana dari SPSN bisa mengajukan SPM atau tidak. Kalau ternyata di Emonet tidak ada rencana penarikan dana di bulan itu, maka SPM-nya tidak jadi. Oke lanjut. Untuk pengajuan SPM di luar batas waktu, tadi kan ada ketentuan-ketentuannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu melewati ketentuan tersebut, untuk pengajuan persetujuan sampai dengan tanggal 10 Desember itu diajukan satker ke kanwil kami Dijen Perbendaharaan di Jawa Tengah. Tapi kalau pengajuannya di atas tanggal 10 itu harus secara kolektif eselon 1-nya nanti akan dilakukan persetujuan oleh Direktur Jenderal. Ya. Ini mungkin ya sebagai penyampaian dari saya terkait batas-batas waktu pengajuan SPM, pengajuan ADK kontrak. Ya. Semoga ya Bapak Ibu bisa mencermati ini dan juga bisa melaksanakan ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.